Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Yang saya muliakan para Bapak dosen, Bapak Dr. Zainal dan Bapak Dr. Givi, dan juga para teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Saya Anton Budiarjo, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini bermaksud ingin menyampaikan salah satu isi jurnal yang terdapat di buku ini, yaitu buku The Impact of COVID-19 and the International Education System, yang ditulis oleh Yulianenko, salah satu seorang mahasiswi The National University of Civil Defense of Ukraina. Di dalam buku ini terdapat banyak jurnal, dan di sini kami mendapatkan amanah di jurnal yang keempat, yaitu The Search of Learning During the 2020 COVID-19 Crisis, Threat or Promise, an Exploration and Conversation with a Professional in Education. Ini ditulis oleh Carlos Rojas Garcia dan juga Arturo Ruiz Luna. Ini pembahasan tentang lonjakan PPJ learning selama krisis COVID-19 ini. Ya, ini apakah sebuah ancaman atau sebuah janji? Ya. Eksplorasi dan percakapan juga dengan seorang ahli profesional di bidang pendidikan. Di sini di abstrak disebutkan tentang kewajiban siswa untuk tinggal di rumah dan menempuh pendidikan jarak jauh yang harus dikarantina, telah mengubah pembelajaran virtual atau learning ini menjadi alat yang paling menjanjikan untuk pengajaran yang aman dari wabah ini, insyaallah ta'ala. Di introduction di sini disampaikan, diulang lagi tadi tentang kewajiban untuk karantina, dan juga disampaikan di sini tentang siapakah yang akan nantinya menjadi pengatur, pengawas dalam etika layanan pembelajaran online ini. Sebagaimana kita ketahui juga ada undang-undang IT begitu ya. Dan ini sangat berbahaya kalau seorang tidak mengetahuinya, bisa terjerat hukum. Selanjutnya di eksplorasi kerangka, ini disebutkan ini adalah perluasan dari kerangka kerja yang digunakan dalam artikel sebelumnya, yaitu tentang pengaruh mengajar dalam pendidikan jarak jauh di Provinsi El Oro, Ekuador. Dan selanjutnya di sini juga disampaikan tentang pembelajaran digital. Di sana ada kesenjangan digital. Istilah kesenjangan digital di sini dimaksudkan digunakan itu untuk menunjukkan ketidaksetaraan digital yang ada di antara negara, kelompok sosial, dan individu. Ketidaksetaraan ini lebih banyak terjadi di wilayah dunia yang kategori miskin, dengan penetrasi komputer pribadi yang jelas lebih rendah, dan kelangkaan tingkat akses internet yang tentunya ini menjadi kendala. Beda dengan negara-negara yang sudah kaya, maju seperti itu. Selanjutnya juga disampaikan di sini tentang transformasi digital dalam pendidikan. Yang pertama, untuk menciptakan budaya digital, artinya penggunaan teknologi secara teratur dan terus-menerus oleh pendidik, pelajar, dan orang tua untuk menyebarkan budaya digital. Membiasakan mereka digital. Tidak lagi kaku, canggung, seperti itu. Yang kedua juga tentang metodologi pembelajaran digital. Jadi bagaimana metodologi yang paling efisien dan efektif seperti itu. Dan ini adalah proses transformasi dari lingkungan belajar tradisional di kelas, di ruang kelas virtual, yang mana sekarang harus fokus karena tuntutan, sehingga harus
memasuki proses pembelajaran ya digital baru ini. Dan juga berkaitan dengan komponen TIK yang baik, ini juga harus senantiasa diperhatikan, yaitu platform pendidikan apa yang dipakai, infrastruktur jaringan yang bagus, ya, konektivitas kabel, nirkabel, serta solusi keamanan cyber. Jaringan TIK yang diinginkan untuk CIA dalam konteks pendidikan publik, ya, tentunya sekolah dan universitas negeri harus memberikan siswa mereka akses ke fasilitas TIK ya, sebagai tanggapan atas arahan yang diambil oleh teknologi pendidikan yang sedang berkembang, ya, termasuk untuk membangun sumber daya dan layanan yang inovatif ya, untuk guru dan siswa. Ya. Alat penting untuk menyediakan inovasi TIK ini adalah layanan internet, dan juga jaringan. Orang tua dan siswa ini harus mengikuti penggunaan dasar yang benar dan perilaku online yang dapat diterima. Sistem instruksi berbantuan komputer dan teori pembelajaran konstruktivisme ya, dalam studi oleh Septin Dindar ya, tahun 2016 ditemukan bahwa siswa termotivasi secara negatif untuk belajar sains dalam lingkungan konstruktivis tervirtualisasi. Tapi ketika mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk terhubung dengan sains di sekolah kehidupan nyata, mereka lebih termotivasi untuk belajar sains. Jadi dengan demikian, menemukan cara mempercepat pembangunan lingkungan belajar mandiri berdasarkan teori pembelajaran konstruktivis yang akan menjadi tantangan besar dalam pengembangan CIA di masa mendatang. Di sini ada 3 aspek seputar penerapan sistem CIA. Yang pertama masalah pengajaran, masalah pengajaran dengan bantuan komputer di dalam dan luar negeri. Yang kedua teori konstruktivis dan ide integral dijelaskan di bawah ya, bersama-sama dalam platform sistem CIA dan implementasinya. Yang ketiga arsitektur keseluruhan dari platform CIA berdasarkan teori konstruktivisme dan desain rinci serta implementasi setiap modul dan verifikasinya. Teori konstruktivisme berpendapat bahwa untuk memajukan inovasi model pembelajaran, guru perlu merancang dan menciptakan lingkungan belajar yang baik siswa untuk merangsang minat belajar dan pengetahuan. Selanjutnya, para dosen dan teman-teman mahasiswa yang saya muliakan, ya, model lingkungan belajar konstruktivis. Ya. Ini ada ide integrable aware, yaitu sebagai unit pengajaran dasar yang membentuk courseware terdiri dari primitif yang tak terhitung jumlahnya, ya, dan dapat mengakomodasi kebutuhan guru dan siswa yang berbeda. Ya. Secara umum diyakini bahwa integrableware terdiri dari platform dan perpustakaan integrableware, di mana platform tersebut menyediakan lingkungan lunak bagi guru dan siswa untuk merakit perpustakaan. Selanjutnya perspektif pemuda tentang pendidikan digital. Ya. Anak muda saat ini harus menghadapi masalah yang sulit diselesaikan seperti terorisme, kejahatan, ya, dan juga korupsi yang membutuhkan intervensi politik ya, daripada tanggapan teknologi. Ya. Pemuda mengakui kebutuhan untuk mengikuti TIK yang muncul untuk tetap up to date ya, dalam berbagai profesi. Adapun motivasi pelajar, ya, peran tutor dan persyaratan baru. Ya. Peran tutor virtual telah berubah dari statis menjadi aktor yang lebih kompleks dan bergeser menjadi fasilitator pembelajaran siswa. Seorang tutor virtual memenuhi beberapa fungsi, ya, dari mentor pribadi, pemain sosial yang aktif, dan guru yang berpengalaman. Satu kunci faktornya adalah konteks kelembagaan di mana tutor berpartisipasi dalam pengembangan model pendidikan jarak jauh yang efektif. Operator komersial telah mempercepat peralihannya menuju pengurangan kebutuhan sekolah dan guru ya, untuk menemukan pasar untuk pembelajaran yang dipersonalisasi berdasarkan data
yang dapat diberikan langsung kepada konsumen. Keterlibatan perusahaan TIK juga dalam sistem pendidikan di seluruh dunia memiliki sejarah yang panjang, ya, meskipun telah meningkat secara dramatis selama pandemi COVID-19. Ya. 3 perusahaan teknologi transnasional utama adalah ya, Microsoft, Google, dan Amazon. Perusahaan ETC lainnya ada juga yang mendaftar secara spontan ya, pada pendidikan digital dalam skala besar dalam infrastruktur mereka dan meminta pendidik untuk meningkatkan penggunaan produk dan layanan mereka. Ya. Seperti TikTok ya, dengan bermitra dengan ratusan universitas dan pakar untuk membuat konten video pendidikan setelah Juni 2020 yang lalu. Ya. Ketika perusahaan mencatat jutaan penayangan konten di tagar ya, Learn on TikTok selama pandemi. Lalu apakah generasi baru TIK yang muncul itu untuk CII atau apakah hanya make up saja dari teknologi untuk keuntungan perusahaan? Menurut siklus hype untuk TIK yang muncul seperti Android, ya, 5G, ya, iOS, saat ini kami berada di titik ekspektasi yang meningkat. Ini disampaikan oleh Gartner. Jadi klaim kejayaan TIK perusahaan yang menawarkan konten dan layanan pendidikan yang matang berdasarkan TIK yang muncul adalah ya kebohongan lain yang berani, seperti halnya netralitas internet. Potensi kecewaan sebagai akibat dari antusiasme yang berlebihan dan investasi yang berlebihan mengakibatkan adopsi komersial yang gagal memenuhi ekspektasi kinerja dan atau pendapatan. Tentang pemicu untuk mempercepat siklus HIP ini, ya, tidak ada ruang bagi model ortodoks ya untuk mengatasi siklus TIK untuk kepentingan pendidikan jarak jauh, ya, sehingga dengan demikian yang tersisa adalah faktor manusia ya, sebagai faktor pemicu tercapainya CII yang efisien dalam pendidikan publik. Penggunaan media CII dalam pembelajaran dapat mempermudah penyampaian materi karena dikemas dalam bentuk komputer dan aplikasi berbasis Android. Adapun metode futuristik untuk pendidikan, ya, ada berbagai metode pengajaran telah memasukkan TIK, ya, seperti pembelajaran berbasis proyek, ya, sains dan matematik, yang membutuhkan pencarian database, ruang kelas, dan lain-lain. Jadi di sini ada kesimpulan bahwasanya bukan soal melakukan investasi besar dalam sumber daya teknologi tinggi, ya. Justru sebaliknya, ya. Tanggapan sederhananya adalah penggunaan yang efisien dari infrastruktur TIK saat ini dan sumber daya akademik yang ada ya, oleh guru, siswa, orang tua, dan pemerintah. Ya, jadi yang paling dominan adalah ya bagaimana sumber daya ya, akademik tersebut. Baik. Ya. Di sini Great Simon menyatakan yang terjemahnya, saya yakin suatu hari dalam waktu dekat Anda akan mengikuti kursus e-learning yang akan menenangkan hati Anda, dan semoga saja ya, kursus ini tidak hanya dapat diakses oleh beberapa orang yang memiliki hak istimewa. Ya, ini saja ya, yang bisa